Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa ma'akum biki maulana wa akhina wa habibuna al-habib Khatibul Umam Al-Qadri. Baik teman-teman yang saya hormati dan yang saya cintai, insya Allah pada malam ini kita akan memulai kajian kita. Kajian Adabut Tilawah wa Akhlaqul Qur'a yang akan dijelaskan oleh Al-Habib kita, yakni Khatibul Umam Al-Qadri. Halo Habib, bisa dengar? Ya, bisa lanjut. Yang lain mana nih? Insya Allah sambil menyusul ya, nggak apa-apa kita sambil karena mungkin ada yang kelupaan mungkin ya. Kita mungkin langsung saja mulai atau bagaimana, Habib? Ini sudah hadir berapa orang? Yang hadir lumayan banyak ini, yang hadir mungkin lebih 10-an yang sudah hadir ini. Ya. Jadi mulai aja langsung mana yang ada. Ya, Taib, mungkin tidak perlu panjang lebar waktu, langsung saya persilahkan pada Habib, tafadhol. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator atau oleh host dalam kesempatan ini, ya, akhina Diki Maulana. Ya, dulu pernah SD sama beliau ini ya, satu SD. Saya adik kelasnya beliau sebenarnya. Ya. Jadi untuk yang belum kenal Aneh nih, kita belum kenal Aneh kenalin dulu ya, lebih kenal lagi, lebih akrab lagi gitu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalanlah. Kalau sudah saling kenal maka akan saling mencintailah. Nah, itu Aneh, nama lengkap Khatibul Umam. Riwayat pendidikan, pernah sekolah di SDN 27 Mataram selama 6 tahun, kemudian diserahin oleh almarhum Kakanda itu di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat. Saya nyantrinya nih hampir sekarang masuk 10 tahun lah. Dari tahun 2010 sampai sekarang. Dari 2010 MTS, kemudian masuk ke sanawiyahnya, masuk ke aliyahnya, dan alhamdulillah selesai aliyah berdiskusi dengan ibu, dengan almarhum Kakanda juga, dan diarahkanlah untuk masuk ke Ma'had Ali dan mencari yang gratisan. Dan akhirnya pun saya mencoba untuk ikut tes yang gratis, dan alhamdulillah Aneh termasuk urutan yang kelima, masuklah dalam kategori yang ikut 5 orang gratis sampai dengan selesai S1. Intinya alhamdulillah baru selesai tahun ini, ya, jurusan ekonomi Islam, ekonomi syariah. Itu riwayat singkat tentang pendidikan. Nah, riwayat hidup dan prestasi sekarang, Aneh tinggalnya di pondok pesantren dan di rumah, tapi lebih banyak kegiatan di pondok pesantren Nurul Hakim, jadi pembina di MADIPA istilahnya, itu Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah. Nah, baik, sedikit ini kita masuk dulu. Sebelum itu kita harus terlayak ya sebagai salah satu takzim kita, sebagai takzim kepada pengarang kitab, karena kita tak jumpa dengan pengarang kitab. Terlebih dahulu kita ucapkan kepada pengarang kitabnya,
Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ani bi ulumihi wa iyyakum fid dharaini amin. Ini tradisi ulama-ulama terdahulu yang tak jumpa dengan pengarang kitabnya. Karena tak jumpa dengan pengarang kitabnya itu, nah kita doakan melalui doa yang tadi itu, sehingga kita diberikan kebahagiaan di daraini, dua tempat kehidupan yang bahagia. Daraini, darun tempat tinggal, daraini dua tempat tinggal. Itu maksudnya dunia dan di akhirat. Sehingga kita semua ucapkan amin. Itu isim fa'il yang berupa apa itu isim fi'il amr yang berupa istajib ya Allah. Ya Allah kabulkanlah apa yang kami inginkan. Tapi Allah tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Baik, moderator atau host bisa dinampain kitabnya untuk yang di covernya saja. Ada butilawati wal akhlaqul qurra'i wa qawaidu hifzi wa tajwidi wal iqra. Saya nampakkan. Nah, ini bisa dilihat semuanya. Jadi sebelum kita memahami atau sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita harus memahami isi kulitnya dulu. Untuk kita mengetahui isi kulitnya. Ada butilawati itu adab. Adab cara kita membacanya. Wal akhlaqul qurra'i dan akhlaknya. Nah, kenapa dipisah antara akhlak dan adab? Adab dan akhlak. Apa bedanya antara adab dan akhlak itu? Apakah perbedaan di mana atau sama? Nah, jadinya akhlak dan adab itu berbeda. Nah, kalau adab itu sesuatu pengimplementasian atau sesuatu yang dilakukan seorang itu sebut dia dengan adab. Itulah adab. Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebut dengan adab. Sehingga barulah muncul kaedah innal qadha la yakhruju illa ma fihi. Sesuatu kendi tidak akan mengeluarkan sesuatu itu kecuali apa yang ada dalam kendi itu sendiri. Nah, ini sebut dia dengan adab. Jadinya adab itu apapun yang dinampakkan oleh seseorang, ya perilaku, sikapnya, cara jalan, contohnya, kemudian caranya membaca, caranya berdiri, caranya berlari, itu sebut dia sebagai dengan adab. Nah, kalau akhlak itu meliputi yang ada di dalamnya, di dalam seseorang. Nah, sehingga apapun yang ada dalam seseorang itulah yang akan dia lakukan. Sehingga berakhlak itu terlebih dahulu barulah akan muncul adab. Kalau tidak ada akhlak tidak akan ada adab. Nah, sehingga akhlak itu yang ada di di dalam diri seseorang, kemudian adab itu adalah pengaplikasian dari akhlak itu. Nah, kemudian wa qawaidul hifzi wat tajwidi wal iqra. Dan adapun nanti di sini akan dibahas di kitab ini pertama tentang adab-adab, adab bagaimana caranya, ya, cara kita beradab. Apakah harus dengan cara boleh berlari atau sambil duduk atau sambil santuy-santuy dan sebagainya, atau juga akhlak kita. Nah, apakah resapi dan sebagainya, sehingga Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah itu membahas tentang tiga makna at-taqwa fil Qur'ani, yaitu makna takwa kepada Al-Qur'an itu menjadi salasah, itu menjadi 3 bagian. Ya. Itu pertama adalah al-khasyah wal hayab. Yang pertama itu khasyah. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita beriman kepada Al-Qur'an, kalau kita takwa kepada Al-Qur'an, maka itu akan menambahkan rasa khasyah kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Jadinya Imam Ghazali membaginya itu menjadi 3 artian. Yang pertama bermakna al-khasyah wal haibah, yaitu bermakna khasyah takut, semakin takut dia kepada Allah karena dia memahami apa yang akan dia bacanya, apa yang akan ia sentuhnya. Kemudian wal haibah, dia juga semakin takut dan semakin tunduk. Kalau khasyah takut,
Kalau haibah dia takut plus juga dia beserta dengan ketundukannya kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua itu bermakna at-ta'at wal ibadah. Itu bermakna dia taat dan juga bermakna sebagai ibadah. Kemudian yang ketiga itu bermakna tanzihul qalbi anidzunubi, yaitu dia bermakna sebagai membersihkan hati dari semua dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh hati ini. Kenapa harus hati yang dibahas oleh Imam Ghazali? Ya tanzihul qalbi anil dzunubi. Kenapa tidak bilang tanzihu yang lain? Kenapa harus hati? Karena hati itulah sumber dari semua dosa yang dilakukan oleh setiap insan itu. Karena hati tempat pusatnya semua yang dilakukan oleh amal ibadah kita ini. Karena adanya hati, maka adanya semuanya. Karena ada niat, maka adanya pekerjaan itu. Sehingga Imam Ghazali mengambil tanzihul qalbi anil dzunub, yaitu mensucikan, membersihkan hati dari dosa-dosa yang disebabkan oleh hati sehingga memunculkan di anggota badan yang meresponnya. Nah, begitu. Kemudian inilah yang akan kita bahas nanti di dalam kitab ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu apa kira-kira muqaddimah yang ada di dalam kitab itu. Kita baca sedikit. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ahamiyatu ta'silil ilmi. Jadi kami memandang, ya kami melihat ahamiyatu ta'silil ilmi. Pentingnya itu kesanatan yang memiliki sanad. Wa daruratu jam'i bainal nazari wal amali. Jadinya di sini dia melihat, ya, ngarang kitab ini melihat dari sisi itu bisa memudaratkan munculnya semua mudarat itu karena nazari itu dengan teori, ya, wal amali dan juga dengan aplikasinya, ya, fi ta'limil Qur'ani wa hifzihi wa tadabburi wa tajwidi. Apa yang bunyi? Ya, itu ada yang mungkin yang belum mungkin apa. Itu yang bunyi apaan ya? Afwan Bib. Istamir Bib, istamir. Diulang sedikit Beb karena ada kesalahan teknis. Diulang ya? Diulang. Baik, diulang dari aja sedikit ya. Baik, saya ulang sedikit dari Imam Ghazali di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah. Beliau membagi at-taqwa fil Qur'ani tatlaqu ala thalathati ma'anin. Jadinya 3 arti seseorang itu bertakwa. Artinya dia itu meyakini Al-Quran dalam hatinya dan menjadi pedoman dalam hidupnya itu dibagi menjadi 3. Kalau dia sudah yakin, yang pertama itu adalah yakni al-khasyah wal haibah, yaitu rasa takut, dan takut juga disertai dia dengan ketawaduan, dengan penuh penghormatan kepada Allah. Kemudian yang kedua at-ta'at wal ibadah, itu taat dan ibadah. Kemudian yang ketiga tanzihul qalbi ala zunubi, yaitu membersihkan hati atau mensucikan hati dari dosa-dosa. Inilah yang dibagi oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah. Risalah Al-Mu'awanah halaman 7 kalau enggak salah. Halaman 7 kalau enggak salah, itu di juz yang kedua kalau enggak salah. Ya, kemudian kita baca sedikit al-muqaddimah tentang kitab ini terlebih dahulu. Itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah. Salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, fanazzaran ahamiyatu ta'silil ilmi. Jadinya kami melihat li ahamiyatu ta'silil ilmi,
yaitu pentingnya taksil itu adalah kesanatan, ya. Di makna as-sanad, taksil di makna itu adalah sanad atau silsilah ala ilmi, yaitu adalah keilmuan. Jadinya pentingnya, ya, jadi gini, ulama yang mengarang kitab ini ulama kontemporer. Nah, jadinya dia melihat bahwa sangat penting sekali keilmuan kita yang memiliki sanad, yang memiliki silsilah keilmuan sampai dengan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wadururatul jam'i bainal janibaini nazari wal amali. Kemudian dilihatnya, ya, dari sekian sisi, ya, kemudaratan itu karena disebabkan oleh teori dan aplikasinya. Nah, kenapa begini dilihatnya oleh ulama-ulama? Karena saking banyaknya di furu'iyah perbedaan pendapat antara teori ulama A, ulama B, ulama ini, dan sehingga dia memutuskan untuk mengarang kitab ini. Kalau di kitab ini saja ada yang ikhtilaf, apalagi kitab yang akan saya buat. Nah, sehingga ulama ini mengarang kitab ini untuk apa? Sekedar membantu kita untuk mengetahui kira-kira apa saja yang akan kita bahas. Teman yang lain tolong dibuat ya. Halo, Apa bunyi? siapa itu? Yang bunyi apa? Lanjut nih. Lanjut ya. Gimana lanjutnya? Lanjut, Ustadz. Lanjut. Lanjut aja, lanjut. Nah, fi ta'limil Qur'ani wa hifzihi wa tadabburihi wa tajwidihi, yaitu adalah pada saat kita mempelajari Al-Qur'an, wa hifzihi, dan di saat kita ingin menghafalnya, wa tadabburihi, dan saat kita ingin merenungi atau memahami arti-arti dari Al-Qur'an itu, ya. Kemudian wa tajwidihi, dan kita ingin memahami hukum dari setiap bacaan yang kita baca. Wa hajatul halaqatil qur'aniyati wa jam'iyati tahfiz limaraji'in mujaz syamil sahala fi dzalik. Nah, kemudian ini hajatannya kitab ini itu kepada lingkungan, ya, lingkaran. Halaqat bermakna jamak dari halaqatun. Halaqah bermakna lingkaran. Halaqat jamaknya itu lingkaran. Nah, kemudian Qur'aniyah itulah taman kanak-kanak, sebenarnya itu Qur'aniyah taman kanak-kanak. Nah, kemudian majmu'iyah jamak dari jam'iyah. Nah, sehingga nanti ini dia untuk tahfiz orang-orang yang menghafal tinggi, 5 rojek sebagai rujukannya mujaz. Nah, mujaz ini artinya adalah muhtasar. Bermakna muhtasar itu ringkasan kecil, syamil yang sempurna, sahala fi dzalika, maka mudah itu. Nah, kemudian faqad ja'at fikratu hadzal isdar. Ya, maka telah datang, ya, fikratu pikiran ini. Isdar itu artinya terbit. Ya, isdar bermakna terbit. Nah, kemudian ikhtasartuhu min kitabi, aku telah meringkasnya dari kitabku, kata pengarang. Siapa nama pengarangnya ini? Nama pengarangnya Abdul Aziz bin Said bin Ghaib. Itu namanya. Kemudian beliau ikhtasartuhu min kitabi, beliau meringkasnya dari kitabnya, ya. Beliau punya kitab, kemudian ringkas dia menjadi apa nama kitabnya itu? At-Talkhisul Mufid fi ulumil Qur'ani wa ahkamit tajwidi, yaitu ringkasan. Talkhis mana itu? Talkhis bermakna ringkasan yang sangat ringkas, jelas, sebut dia dengan talkhis. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kita artikan dia sebagai rangkuman. Kan misalnya kalau di buku LKS ada dibilang ringkasan, rangkuman. Nah, ini dia talkhis itu
gabungan antara ringkasan dan rangkuman sehingga dia sangat detail tapi tipis dia. Nah, talkhis itu nama talkhis ya, talkhisul mufid fi ulumil qur'ani wa ahkamit tajwid. Ini nama kitabnya yang diringkas yang dibuat oleh pengarang Abdul Aziz bin Said bin Ghaib. Nah, ma'a syai'in minat tawadihil wal idhafah. Nah, jadinya nanti di kitab yang dirangkum tadi itu yang diberikan nama Talkhisul Mufid fi Ulumil Qur'ani wa Ahkamit Tajwid itu, di sana juga ada penjelasan yang diberikan lebih oleh pengarang kitab ini. Wala yughni anil usuli, maka tidak cukup hanya membahas tentang usul saja. Nah, sehingga furu'iyahnya itu banyak sekarang kan, kayak sekarang furu'iyah ini, pikiran-pikiran teori-teori ini dan sebagainya. Sebenarnya kalau itu furu'iyah, ya enggak usah lah sama-sama diperdebat panjangkan. Kalau dia ikhtilaf di usul baru itu menjadi masalah. Kalau dia ikhtilaf di dalam furu' enggak ada masalah. Sehingga kalau kita berpegang dengan kaidah ittafaqna fil usul amakhtalafna fil furu', kita sepakat di dalam usul dan kita berbeda pendapat di dalam furu' itu tidak ada masalah sebenarnya. Kalau kita berpegang teguh kepada kaidah itu. Nah, kemudian itulah yang akan kita bahas nanti, itu meliputi waja'altuhu fi fusulil arba'ah. Jadi kita akan bahas 4 pasal di dalam kitab ini. Dan dia dijadikan dalam ini adalah masalah-masalah hukum. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tambahkan sedikit di muqaddimah sebagai sebagai semangat kita bersama. Itu di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, itu halaman kalau nggak salah 91, nanti bisa dibuka di PDF masing-masing jika punya. Itu dikisahkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala wahukia, ya dikiaskan atau dikisahkan, Imam Ahmad bin Hambal itu ra'aitu rabbal izzata fi manami. Aku berjumpa dalam mimpiku itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ungkapan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian faqultu ya Rabb. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Bima yataqarrabu ilaikal almutaqarrabun. Bagaimana cara kami ya bisa mendekat kepadamu sebagaimana orang-orang yang telah dekat denganmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mimpi Imam Ahmad bin Hambal itu, qala bikalami, dengan Al-Qur'an. Bikalam dengan kalam Allah, di mana Al-Qur'an. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal kembali berkata, fakultu bifahmin aw bighairi fahmin. Apakah dengan cara kami memahaminya atau dengan cara tidak memahaminya, wahai Allah, katanya. Allah menjawab dalam mimpi tersebut, qala bifahmin wa bighairi fahmin. Subhanallah, bifahmin wa bighairi fahmin, katanya. Baik kamu memahaminya ataupun tidak memahaminya. Jadinya kalau kita mau dekat dengan Allah itu sudah diberikan kita kodenya, sudah ada rumusnya, mau kita pahamin atau tidak. Intinya apa? Bikalami, dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala, makna Al-Qur'an. Nah, ini di sini perlu juga tapi ini di sini yang tegaskan ya, tegaskan di sini untuk semuanya, tegaskan kalau ada kalimat-kalimat yang berbaunya dengan mimpi-mimpi atau kisah-kisah, itu tak disediakan sebagai dalil, cuman sebagai fadhailil amal, itu la ba'sa, sebagai menggugah ya, penggugah kita ini supaya amal kita semakin terus dekat dengan Allah, itu enggak ada masalah. Tapi kerjakan sebagai dalil patokan itu karena ini kalimatnya itu dia menggunakan ro'a itu rabbal izzata fil manami. Aku melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku. Kan ini dia melihat. Jadinya melihat itu bisa benar, bisa tidak.
tetapi ada kitab khusus yang membahas tentang takwil mimpi. Jadinya di kitab takwil mimpi itu nanti dia tidak menggunakan kalimat qabal, berjumpa, bertemu langsung, tapi dia pakai ro'a, melihat. Karena bisa saja yang dalam mimpi itu benar orangnya, atau juga bisa hanya menyerupai orangnya. Sehingga dalam kitab takwil mimpi itu dijelaskan sedikit melebar. Nah, jadi motivasi bersama itu dalam kitab takwil mimpi itu nanti sana ada dijelaskan bahwasanya jika engkau berjumpa dengan seorang dalam mimpimu, habis bangun dari tidurmu, apa yang kau rasakan? Kalau tenang, berarti benar engkau berjumpa dengan orang dalam mimpi. Kalau ragu atau was-was, itu berarti setan yang menyerupai orang dalam mimpimu. Nah, begitu. Nah, sehingga di sanalah yang aneh pribadi tidak ingin menjadikan sebuah kisah-kisah atau sebuah ungkapan-ungkapan hadis dhaif sebagai dalil, sebagai rujukan, enggak, tapi untuk menambah fadlatil amal saja, ya, sebagai penambah amalan kita, menggugah kita semakin terus beribadah kepada Allah tanpa ada batasan. Karena Allah menerima kita kapanpun kita itu akan kembali kepadanya, meskipun kita ini sudah berlumur dosa. Nah, sehingga di sini di bab pertama ini menariknya di bab ini, ya, di kitab ini menarik, ini mengingatkan saya tentang bagaimana itu di kitab Khosais Ummah Muhammadiyah karangan Abu Ya Said Alawi Al-Maliki, yang beliau ungkapkan di sana itu, kalau mau matamu selamat, ya, ainani la yamassahu naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kalau mau matamu selamat, kata beliau, ya, maka selamat matamu itu dari api neraka karena dua. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang terus menangiskan takut kepada Allah. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di malam hari, terjaga dia untuk membaca tilawah, untuk berzikir kepada Allah. Dan itu mengingatkan saya di dalam kitab ini. Kitab ini yang mengingatkan saya bahwa benar, bahwa kalau matamu selamat, kita baca yang baik-baik, lihat yang baik. Ternyata ini benar, ini kalau besok bulan Ramadan kita bergadang, selesai tadarusan, persiapan dari sekarang, kemudian kita pakai, kita praktekin, insya Allah akan ada barakah yang akan kita jumpai. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk masuk ke pembahasan dari pasal awalnya, kita mulai malam Jumat saja. Ini sekedar mukadimah saja dulu sebagai salam perkenalan dari Ane, kan, gitu aja. Syukron, Wallahu a'lam. Ya, itulah dari pemaparan dari Al-Habib. Yang pertama, beliau menjelaskan terkait perbedaan dari adab wa akhlak. Mungkin teman-teman sudah mencatat ya apa yang beliau sampaikan. Tadi beliau sempat menyampaikan taqwa Al-Quran. Jadi taqwa Al-Quran itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah wal Mu'awanah, ya, ada 3. Yang pertama al-khasyah. Jadi takwa kepada Al-Quran itu pertama rasa takut kita. Yang kedua at-ta'ah wal ibadah, ketaatan kita dan beribadah. Dan yang ketiga tazkiyatul qalb. Jadi ada penyucian hati. Kalau nggak salah ya, Bib, ya, itu penyampaiannya. Dan ditambahin sedikit tanzihul qalbi aniz dzunub biar lengkap. Aniz dzunub, ya, aniz dzunubnya. Dan terkait dalam kitab ini, mukadimahnya ini merupakan ringkasan dari kitabnya beliau oleh pengarang ini, At-Talkhisu Al-Mufidu fi Ulumil Quran wa Ahkam At-Tajwid. Jadi ini merupakan ringkasan
dari kitabnya ini yang berjudul Fi Ulumul Quran Ahkamit Tajwid. Ya itu saja mungkin dari pemaparan beliau. Mungkin Anda cukupkan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, tafadhalu, silahkan bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silahkan, boleh saja bertanya bebas. Mungkin cuma 2 penanya atau gimana? Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Gak apa-apa buat nanya. Mau tanya apa-apa bebas, gak apa-apa. Misalkan nanya di luar materi ini, ya gak apa-apa lah. Bonus kan? Di mesin kedimah juga. Nah. Allah. Gimana teman-teman, ada yang bertanya sebelum kita menutup acara kita? Jangan dia malu-malu nanya. Kalau ada yang nanya malu, takutnya nanti di jalan tuh malu nanya kemana nih, nggak ada jalan keluar. Ya mungkin pada kebingungan mungkin. Jika ada yang belum jelas dari kami, silakan tanya. Sekarang ini buat teman-teman yang ikut nih, buat teman-teman yang ikut. Ini namanya forum diskusi ya, forum diskusi. Dan nanti kalau ada hal yang lebih, karena kita kan setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda nih. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang baru, nggak apa-apa, nanti disampaikan aja kerja tambahan atau gimana kan kita ini intinya tuh diskusi, forum diskusi. Jadinya nanti cuman sekedar ya aneh sekedar ikut pelengkap aja gitu kan. Nah, nggak apa-apa lah. Contohnya nanti misalkan nantilah ini ada, artinya teman-teman itu nggak usah bingung ini kira-kira kenapa gini pembahasannya. Kita fokus ini pembahasannya itu nanti tentang adab, akhlak, dan keedah-keedah cara menghafal Al-Quran dan hukum-hukum tajwidnya. Itu yang akan kita bahas di sini. Jadinya semua teman-teman yang ikutin kan ada yang hampir bingung ya, kira-kira kita bahasnya apa tadi ini macam-macam ini. Enggak, kita fokus ini pesan kita itu adab, kemudian akhlak, kemudian kaedah-kaedah menghafal, kemudian tajwid hukumnya itu apa nanti. Itu yang akan kita bahas. Kita akan diajar nanti di kitab ini. Sehingga kitab ini kalau nggak salah halamannya sampai 180-an kalau nggak salah ya. 180-an. Alhamdulillah, syukran Bib. Ada mungkin yang bertanya, silahkan dibuka aja. Kalau nggak ada, kita tutup saja. Kalau nggak ada, mana? Yakfi Bib, yakfi. Yakti. Nah, Nanti syukran Bib. kalau ada nanti kalau ada nanti yang mungkin malu mungkin masalahnya mau tanyain apa bisa Ya, japri ke nomor A. Gak apa nanti saya japri ke nomor A kalau malu mungkin kan. Ya, mungkin namanya orang udah mungkin malu atau gimana, bisa japri nanti ke nomor A ya. Itu nomor A di grup ada. Teman-teman bertanya di grup bebas. Kita tutup saja dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekian dari kami. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.